Saudara kau dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita sangat syarat dengan berbagai-bagai macam pengajaran. Ini pun pernah diperingatkan Paulus kepada jemaat di Galatia. Ketika Paulus mencatat di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan beberapa ayat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sebaliknya, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Lalu dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan, apabila engkau mendengar Injil yang tidak seperti yang diberitakan, yang tidak seperti tertulis di Alkitab, maka terkutuklah orang itu. Nah, Paulus mengatakan kepada kita di sini, nggak peduli siapapun yang menyampaikannya, saudaraku. Entah dia pendeta yang besar, entah dia orang yang saudara segani, entah dia orang tua kandung saudara sendiri. Tetapi kalau itu bukan Injil, tidak pantas saudara dengar. Hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang hanya karena namanya besar, lalu apa saja dikatakannya, orang langsung mengikuti tanpa mengecek lagi kebenarannya di Alkitab. Dan ada dua ciri yang Paulus katakan tentang orang-orang yang memberitakan Injil yang palsu. Yang pertama dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-10. Kalau orang itu mencari kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah. Pemberitaannya itu adalah hanya menyenangkan hati manusia, supaya manusia tidak tersinggung, supaya bapak itu tidak tersinggung, supaya ibu itu tetap ke gereja. Lalu semuanya ditutupi seolah-olah Injil tidak memberikan respon ataupun jawaban atas perilaku buruknya. Bahkan segala kenajisan sering ditutupi hanya karena ingin menyenangkan. Khotbah-khotbah yang keras dan tajam seperti pedang bermata dua tidak lagi kelihatan. Hanya karena ingin menyenangkan hati manusia. Dan saya mau katakan kepada saudara, itu adalah Injil yang palsu. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya datang dari si jahat. Ada banyak pemberita-pemberita yang hanya ingin menyenangkan telinga manusia, menyenangkan hati manusia. Tapi dia dengan begitu jahat tidak memperhatikan perasaan Tuhan. Karena yang mereka beritakan sama sekali tidak sama dengan apa yang Tuhan beritakan. Karena yang mereka sampaikan tidak sama dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saudara, jangan saudara terpengaruh dengan kebenaran-kebenaran palsu itu semuanya. Sebab itu bukan Injil. Sedangkan Roma pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, hanya Injil itu kekuatan Allah. Di luar daripada itu tidak ada kuasanya. Hanya Injil yang berkuasa. Karena Injil itu adalah Allah sendiri. Ingat baik-baik. Salah satu ciri Injil yang palsu, Injil yang diberitakan hanya untuk menyenangkan hati manusia, bukan hati Tuhan. Takut kehilangan manusia, takut kehilangan support, dukungan dari manusia. Bahkan dikatakan yang kedua adalah Injil yang palsu itu mudah kita amati, yaitu, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Adakah ku cari kesukaan manusia? Satu tadi mencari kesukaan manusia. Yang kedua mencoba berkenan kepada manusia.
Inginnya itu hanya supaya manusia bisa menerimanya, supaya manusia bisa menghormatinya, supaya manusia, orang-orang selalu ada bersama dengan dia, supaya jemaat di gerejanya banyak. Hati-hati saudaraku, begitu banyak Injil-Injil yang palsu. Dengan begitu tega, hanya fokus kepada disenangi manusia, berkenan kepada manusia, disukai oleh manusia, dan hampir-hampir tidak ada nama Yesus di sana. Suatu ketika, saya mendengarkan khotbah dari John MacArthur, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia berkata bahwa setiap kali engkau memberitakan firman Tuhan, jika tidak ada Yesus di dalamnya, maka itu bukan firman Tuhan. Ayo, perhatikan lagi. Perhatikan pengajaranmu dan perhatikan ajaran yang kau dengar. Hati-hati dengan Injil yang palsu. Tuhan Yesus menolong kita.